Halo, Cut. Tes terdengar suara nggak, Cut? Dengar, Pak. Dengar kan? Oh iya, soalnya saya pakai HP mic yang lain, jadi takutnya nggak terdengar. Saya tes dulu nih sebelum ngajar. Nggak apa, kita tunggu kawan yang lain dulu ya. Oke, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kembali lagi dengan mata kuliah perubahan iklim dan ekosistem laut. Kali ini pertemuan ke-13 membahas tentang adaptasi manusia dan perikanan terhadap perubahan iklim. Nah, di sini ada dua konsep utama yang diperkenalkan untuk menghadapi dampak perubahan iklim, yaitu mitigasi dan adaptasi. Kalau mitigasi itu semacam pencegahan, ya semacam inilah ada peringatan gelombang atau peringatan ada bencana atau apa. Tapi kalau adaptasi itu lebih ke perilaku atau tindakan. Jadi ini mungkin kalau untuk mencegah banjir ya dibuat bangunan yang apa ya, yang bawahnya bisa masuk air ataupun bangunan yang kuat dari terjangan air atau meresap air lah atau yang bagaimana lah yang cocoknya kan. Nah, gitu juga yang di perikanan nanti mungkin ada bangunan buat kerambanya ataupun buat lahan tambaknya yang ditaruh mungkin taruh mangrove, kemudian juga yang jaringnya juga yang bahan kuat yang tidak mudah rusak kalau terjadi banjir. Itu dinamakan adaptasi. Nah, kemudian di sini dijelaskan lagi mitigasi adalah usaha yang dilakukan untuk mencegah, menahan dan memperlambat efek ini kalau ini masih yang gas rumah kaca kan. Karena perubahan iklim itu khasnya yang rumah kaca. Jadi mitigasi ini dia mencegah, menahan ataupun yang menghambat yang menyebab gas rumah kaca yang akan menjadi pemanasan global. Nah, maksudnya itu kan. Nah, kalau pemanasan global akibat rumah kaca itu kan kebanyakan ada lapisan ozon menipis gara-gara pemakaian ya semacam AC ataupun bahan bakar yang berlebihan. Jadi di situ dikurangi pemakaian AC ataupun dikurangi pemakaian bahan bakarnya. Ini untuk yang di darat ya atau di sektor lain. Tapi kalau di perikanan mungkin tidak begitu banyak berdampak pada perubahan iklim karena kan tidak memakai mesin yang besar, tidak pakai AC ataupun tidak pakai bahan bakarnya tidak terlalu banyak karena masih ada yang mencari ikan tidak menggunakan kapal yang bahan bakar ya, masih yang pakai mengandalkan angin atau apa. Kemudian juga pembukuan ikan juga hanya mengandalkan es, jadi tidak es batu lah, bukan dalam kulkas, jadi tidak begitu banyak lah. Kemudian yang adaptasi itu upaya yang dilakukan untuk menyesuaikan diri terhadap dampak perubahan iklim yang telah terjadi dan dirasakan oleh manusia. Kalau yang di darat seperti ini, jadi misalkan nanti ada musim kemarau. Nah, musim kemarau mereka menyiapkan seperti kemarin saya bilang ada pipet tetes ini untuk menyiram air, botol taruh air untuk menyiram tanamannya. Kemudian juga yang di sektor ini yang sudah agak canggih, dia ada semacam tandon untuk penyemprotan air supaya tanamannya tetap mendapatkan air dan terjaga. Nah, ini kalau yang di bidang perikanannya seperti ini. Kalau perikanan kan nih biasanya di KJA kan. Nah, sedangkan kalau terjadi perubahan iklim kan kalau yang model kayak gini kan mungkin bisa rapuh atau apa, sementara yang model baru ini sudah kuat. Jadi sekarang seperti di mana ya? Di Sabang nggak salah saya ada KJA seperti ini yang bulat punya KKP. Mungkin nanti akan diterapkan juga untuk masyarakat. Jadi ini bangunannya lebih kuat lah. Kalau ini yang di samping ini tradisional buatan masyarakat. Seperti biasanya di Takengon ada yang seperti ini. Nah, buatan masyarakat ini tidak begitu kuat lah konstruksinya. Mungkin nanti disarankan menggunakan konstruksi yang kuat ataupun diletakkan di tempat yang teredam sedikit terhadap perubahan iklimnya. Perubahan iklim mungkin harusnya deras, mungkin suhunya nanti tiba-tiba drastis dropnya, jadi kan mengakibatkan kondisi ikan ini terancam. Jadi kan kalau ada perubahan mendadak suhu, maka ikan bisa mengakibatkan kematian. Tapi kan karena jarang ya mereka tidak begitu waspada atau apa, dan bisa diprediksi lah bulan-bulan berapa mungkin terjadi musim-musim dingin itu, makanya mereka produksi sebelum musim tersebut. Jadi udah dicari solusi agar aman kan, agar budidayanya tetap berjalan tanpa terkendala dengan perubahan iklim. Jadi mereka sudah belajar ini namanya adaptasi. Nah, kalau mitigasi itu tadi mereka waspada menggunakan alat yang lebih bagus. Ini kan termasuk mitigasi ya.
Tapi kalau adaptasi, kalau yang udah tahu kapan terjadi banjir, mereka juga taruh biji benihnya kapan agar bisa panennya tepat waktu, itu dinamakan adaptasi. Nah, di sini kan contoh lain perubahan iklim tuh contoh lain adaptasi perubahan iklim ada beberapa jenis. Yang pertama tuh pihak yang terlibat. Di sini kan pihak-pihak terlibat seperti pemerintah ataupun perguruan tinggi lah, pemerintah daerah ataupun masyarakat kampung itu harus duduk bersama dalam membahas apa-apa saja yang perlu didiskusikan untuk mencegah perubahan iklim. Contohnya ini kayak Jakarta ini mereka udah bikin program. Nah, ini untuk mencegah perubahan iklim. Gitu juga yang di skala pemerintah juga di luar tuh, kalau di kehutanan juga sudah bikin, mungkin di perikanan juga ada, cuman jarang dengar. Kalau kalian pernah dengar nggak perubahan iklim yang di bidang perikanan yang sering terjadi itu di TV atau di majalah ataupun apa, atau dengar dari dosen lain pernah bahas nggak contoh-contoh perubahan iklim di bidang perikanan? Ada yang pernah tahu nggak contoh-contohnya? Ada yang gimana nih? Ada yang pernah nggak? Atau baru-baru dengar juga? Kalau baru-baru dengar nanti ya kita lanjutkan kan. Tapi kalau yang udah ada yang pernah pernah mendengarnya mungkin bisa memberi penjelasan juga. Ada yang pernah dengar contoh perubahan iklim di itu nggak di perairan? Belum ya? Kalau belum Iya, berarti Pak. ya, wah, kalau belum berarti lanjut aja karena kan takutnya saya bilang saya belum pernah dengar, rupanya banyak udah dengar. Jadi kan ya kita coba saling tanya kan, supaya juga kalian jarang. Yang kedua, mengidentifikasi kerentanan. Maksudnya ini potensi-potensi yang rentan terhadap perubahan iklim itu dideteksi dulu. Apa-apa aja sih menyebabkan perubahan iklim? Nah, dari situ mungkin yang akan diperkuat. Jadi kan waktu di musyawarah tadi dilihat, oh yang rentan tuh misalkan transportasi kita banyak kali menggunakan menghasilkan gas CO yang mengakibatkan menipisnya lapisan ozon dan mengakibatkan perubahan iklim. Mungkin ya dikurangi, harusnya kendaraan umum atau apa. Makanan juga nih, makanan ini dia bukan mengandung karbon, tapi makanan ini ada tahapan prosesnya untuk menghasilkan makanan ini, dari penanaman, pemupukan, pemaketan, pengiriman tuh ada proses-prosesnya, itu yang kena karbonnya. Ini kalau hiburan nih ya tempat-tempat apa nih ya, semacam tempat kafenya ataupun perjalanan menuju tempat hiburan itu, ataupun selain perjalanan juga ini tempat pembuangannya dari tempat hiburan tuh, kemudian listrik dan juga sampah. Kalau contoh di darat kan perubahan iklim mengakibatkan ya lahan pertaniannya ini kan bisa bisa kering atau mati. Kalau yang di perairan tuh terumbu karangnya memutih atau coral bleaching. Nah, coral bleaching ini kan maksudnya apabila suhu perairannya meningkat, maka kan hewan-hewan polip di sini atau alga yang bersimbiosis di sini bakal pergi atau mati, mengakibatkan tidak ada interaksi di terumbu karang, di sekitaran terumbu karang nih makhluk hidupnya, makanya terumbu karangnya ditinggal. Ini hanya tinggal terumbunya saja, hewan karangnya kalau bukan mati dia sudah pindah, ini tinggal wadahnya saja. Kalau masih bagus dia bisa balik lagi ke sini, tapi kalau nggak bagus lagi ya tinggal bongkahan atau hancur dimakan oleh bintang laut atau apa ya, yang hewan-hewan pemangsa karang lainnya. Kita lanjut bentar ya. Nah, sini yang ketiga, penilaian kapasitas adaptasi. Nah, di sini dilihat yang hal ini berkaitan dengan properti yang dimiliki oleh pihak-pihak terkait dalam proses adaptasi untuk menyesuaikan diri dengan perubahan iklim. Nah, di sini kan dilihat apa-apa aja sumber daya yang dipunyai oleh pemerintah atau apa yang mendukung perubahan iklim. Misalkan kalau contohnya di darat itu kan perumahan nih. Apakah dari pemerintah bisa membantu mensubsidi pembangunan perumahan yang seperti ini, yang bawahnya renggang lah. Kalau kalian di sini contohnya itu kalau mau ke kolam pemandian
Penagapasi itu, Penagapasi yang di Merbo tuh sebelah kiri kan, dari counter HP itu kalian masuk, nanti sepanjang jalan kalian lihat perumahan pasca tsunami itu, rumah bawahnya itu apa ya, kayak kosong, mungkin bisa taruh garasi ataupun jemuran. Yang aktif tuh rumah atasnya aja, jadi kalau jadinya banjir itu aman. Nah, maksudnya pemerintah apa sanggup menyediakan rumah seperti itu semua, ataupun di daerah yang rawan banjir dibuat rumah seperti itu. Jadi bawahnya ya yang untuk duduk ataupun untuk taruh garasi atau apa kan, tuh jemuran. Jadi tinggalnya di atas saja. Jadi kalau banjir tuh tidak rusak. Begitu juga usaha-usaha yang perikanan tuh, misalkan ada tambak-tambak masyarakat yang di daerah yang rawan terkena banjir atau apa, mungkin dibuat tanggul pemecah ombaknya dulu. Jadi kan butuh dana. Apakah dana itu ada untuk proses pencegahan itu tadi, pencegahan dampak dari perubahan iklim seperti bencananya atau apa kan. Di sini kemudian mengidentifikasi pilihan-pilihan adaptasi. Nah, pilihan-pilihan adaptasi itu banyak. Jadi kan sekarang tahapannya dipilih mana yang terapkan. Contohnya di luar itu ada kincir angin ini, semacam pembangkit energi menggunakan, aduh maaf bentar ya. Oke, kita lanjut lagi ya, bentar. Di sini kan mengidentifikasi pilihan tuh maksudnya kan, contoh kayak di negara luar itu ada pembangkit listrik menggunakan kincir, ada juga pembangkit listrik menggunakan air. Di sini kan lebih hemat energi, dari ini pakai angin, yang ini juga pakai air. Jadi kan dengan hemat energi ini kita tidak menghasilkan banyak karbon, sehingga tidak membuat lapisan ozon menipis dan mencegah bahaya dari perubahan iklim tadi. Lanjut slide-nya. Nah, di sini mengevaluasi pilihan. Ini maksudnya dari opsi-opsi tadi dilihat yang manakah yang lebih efektif, mana yang lebih bagus, ataupun mana yang lebih baik. Jadi tidak semua yang disarankan itu dilakukan, dipilih aja mana yang bagus-bagusnya. Setelah dipilih baru diterapkan. Nah, sini contoh implementasi. Ini saya ambil contohnya itu yang adanya kan di limbah pertanian sama usaha pertanian. Nah, ini kan penerapannya langsung. Kalau di perikanan mungkin ya kurang lebih kayak gini kan. Ini ada limbahnya, kemudian juga hasil apa ya? Hasil penggunaannya di recycle, digunakan kembali atau digunakan kembali, apa R lagi apa? Reduce, reuse sama ada tuh lagi dia. Nah, di sini kan contoh-contoh produk-produk perikanan ini sama aja kayak pertanian. Di sini ada yang penggunaan pestisida harus seperti apa, pupuk juga seperti apa, pakan. Cuman kalau di perairan ini dia langsung terlarut dalam air ataupun teraduk kembali dan lebih cepat lah didekomposisikan oleh hewan renik. Sementara kalau di pertanian mungkin agak lambat karena kan tidak secepat air larutnya. Nah, ini juga yang proses-prosesnya juga emang kalau pertanian emang lebih banyak mengakibatkannya terjadinya perubahan iklim karena menghasilkan karbon, tapi kalau yang di perikanan nggak begitu banyak. Lanjut ya. Kemudian yang terakhir itu monitoring dan evaluasi. Jadi setiap kegiatan yang sudah mereka lakukan perlu adanya dimonitor atau evaluasi apakah dapat terus dijalankan ataupun ada yang harus diperbaiki ataupun perlu dilakukan penambahan metode ataupun penambahan output atau dari saran dan kritik dari pemangku kepentingan ataupun stakeholder. Jadi dilihat nanti, oh ini bisa dijalankan, oh yang ini nggak bisa, ataupun yang ini dihentikan, yang ini tetap dilanjutkan. Ini kita langsung ke contoh ya. Ini penerapan integrated multitropik aquaculture. Nah, jadi di perikanan ini untuk mencegah perubahan iklim mereka membuat suatu metode atau upaya. Yang pertama itu kan kayak saya bilang tadi, ini kan keramba bulat tadi. Nah, keramba bulat tuh semacam apa ya? Semacam tabung tapi sini ada jaringnya. Jadi kan jaringnya tidak apa ya? Tidak longgar kali ya, ada tipis lah. Jadi waktu taruh pakan dan kotorannya itu mungkin terbawa arusnya, tapi ini terbawa bukan ke laut lepas ya, tapi kalau lihat dari gambarnya ini kan ada
budidaya kerang ya, habis budidaya kerang, kemudian ada budidaya rumput laut, berarti dia mendekati ke arah darat. Jadi kan kalau yang budidaya ikan ini kan dia agak ke tengah laut, bukan tengah laut sih, agak jauh kan. Nah kemudian waktu dia dikasih pakan atau sisa pakannya itu kan nutriennya bisa dimanfaatkan oleh budidaya kerang tadi. Di budidaya kerang juga bisa dimanfaatkan oleh budidaya rumput laut. Nah setelah budidaya rumput laut nanti terakhir yang semakin darat itu semakin dekat kan jatuh ke dasar perairan dimanfaatkan oleh hewan renik. Hewan renik itu ya ada nutrien untuk kepiting, udang-udangan atau apa. Jadi dalam sekali proses itu banyak manfaat bisa diterapkan. Nah, jadi mereka buat kebijakan. Kalau bisa setelah ada tempat keramba bulat ini, adalah orang usaha kerang yang dekat-dekat sini. Begitu juga usaha rumput laut. Nah, nggak jauh dari situ ada mungkin ada semacam keramba ataupun penangkaran tempat daerah mangrove atau pesisir pantainya yang ada untuk usaha kepitingnya, penangkapan kepiting atau penangkaran kepiting atau penangkapan udang-udang lah. Jadi kan dalam sekali metode mereka bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, di sini yang kedua ada juga pengembangan bioflok. Bioflok ini apa ya? Semacam formula atau apa ya, suplemen lah ibaratnya. Jadi kan dia mengubah senyawa organik dan senyawa anorganik yang mengandung senyawa karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen menjadi massa lumpur berupa bioflok menggunakan bakteri pembentuk flok. Ini kan bahasa ilmiahnya kan. Kalau bahasa sederhananya kan, nah mereka kan ada buat kolam nih, kolam ini di darat. Di darat ini kolam ini pasti ada waktu kita kasih pakan ada sisa karbon, sisa nitrogen, sisa nitrit, sisa apalah bahan-bahan yang berbahaya lah. Sementara kan kalau ada bahan-bahan yang berbahaya itu kita harus sering ganti air. Sering ganti air kan butuh banyak air juga, membutuhkan tenaga mesin. Ya membutuhkan banyak masukan karbon kan. Kemudian juga untuk membuat kincir juga harus membutuhkan tenaga mesin, membutuhkan karbon. Jadi mereka menggunakan sistem bioflok. Bioflok ini ada kotoran mungkin dari kotoran ikan, nitrit ataupun senyawa-senyawa di perairan ini ditaruh flok tadi. Flok tadi itu semacam suplemen. Dia mengikat semua bahan-bahan yang berbahaya atau yang mengganggu di perairan itu menjadi satu kesatuan yang menjadi gumpalan atau apa. Nah, gumpalan itu bisa dimakan lagi oleh ikan. Jadi lebih hemat biaya untuk usaha dan juga tidak perlu banyak menggunakan pakan, karena pakan itu kan sudah pasti banyaklah prosesnya, transportnya, pembuatan awal, bahan baku atau apa itu kan mengakibatkan banyak pemakaian sumber daya, dan kalau banyak sumber daya, pakai banyak tenaga juga akan menghasilkan karbon dari usaha tadi. Jadi udah ada lah usaha dari bidang perikanan ya. Nah kemudian nih ada juga mina padi. Jadi untuk orang petani mungkin untuk apa ya, tidak usah membuat kolam baru kan pakai tenaga lagi, pakai pakan atau pakai apa. Jadi disarankan di samping padinya tuh ditebar ikan. Nah ini jadi ada orang tanam padi sekitarannya itu dipelihara ikan. Tapi di sini daerah ini belum. Kalau di daerah lain mungkin bisa dilihat kan, daerah mana yang udah ada mina padi. Cuman kan ada saya baca takutnya kan kalau kalian buat mina padi takut diambil ikannya. Jadi bisa kalian lihat di YouTube lah, kalian ketik cara mencegah maling di mina padi. Mungkin ada saran-saran dari Bapak ini ya. Jadi supaya usahanya tidak takut dimalingi, ataupun setiap usaha yang kita lakukan ini turut berandil dalam mengecilkan peluang terjadinya perubahan iklim. Kalau kayak gini kan lebih hemat ya, sekali kasih pakan atau apa nutriennya bisa untuk padi, dan ikannya juga bisa makan dari sisa-sisa serasah padi. Jadi banyak keuntungannya, tidak banyak menggunakan produksi yang dapat menghasilkan karbon dan mengakibatkan perubahan iklim. Nah, kalau ini pengembangan recirculating aquaculture system. Ini semacam penyaringan kembali air. Jadi kan air yang mungkin sudah tidak bagus lagi atau apa kan bisa dimurnikan lagi menggunakan alat ini. Jadi kita cukup mengambil air yang sekali lah beli dari tandon dialirkan ke tambak mungkin atau apa. Mungkin dari pembuangannya bisa diambil kembali ataupun
mengambil air dari tempat yang mungkin kurang bersih kan, menggunakan metode yang hemat biaya ini bisa menghasilkan perairan atau air yang cocok untuk budidaya. Jadi tidak perlu membeli air yang mahal ataupun tidak perlu membeli mesin yang mahal untuk menghasilkan air yang bagus untuk budidaya. Mungkin bisa cukup yang alat-alat seperti ini yang sederhana saja. Nah, mungkin sudah ada mulai terapkan ya di daerah kita. Ini contohnya masih di daerah luar kan. Di Indonesia belum tahu udah diterapkan atau belum. Kemudian di sini ada alat ultrafin bubble oksigen yang mampu meningkatkan produktivitas. Nah, di sini kan semakin kecil air atau semakin kecil partikel air yang mengandung oksigen ataupun semakin banyak itu semakin bagus. Kalau dia besar-besar agak susah diserap oleh organ pernapasan ikan. Tapi kalau yang kecil-kecil ini bagus, jadi lebih efisien. Kalau aerasi sekarang kan besar-besar tuh, gelembung-gelembungnya harus pakai batu aerasi. Sementara kalau pakai alat ini, dia mungkin lebih hemat tenaga dibandingkan alat aerasi yang sudah ada seperti sekarang. Kalau seperti sekarang kan butuh banyak tenaga, tapi kalau alat ini mungkin lebih hemat tenaga dan hasil yang dihasilkan untuk budidaya lebih bagus karena jumlah oksigen terlarut yang dihasilkannya lebih banyak. Ada millibubble, microbubble, setelah ultrafin bubble, hampir sampai tahapan lebih kecil lah. Dan kemudian juga mendorong pengembangan budidaya ikan lokal seperti ikan contoh. Nah, jadi sini disarankan juga kita agar memanfaatkan ikan-ikan yang endemik lah, ikan lokal kan ikan endemik supaya kita optimalkan. Jadi setiap daerah kan ada apa ya? Bentar ya. Nah, setiap daerah kan dia ada ikan-ikan endemiknya, kayak di Takengon mungkin ikan depik, kayak di Melabuh nih ikan kerling kan. Jadi diusahakan diaktifkan budidaya ikan itu. Jadi kita tidak bergantung mengambil ikan budidaya dari luar. Semakin banyak transport, semakin banyak kegiatan budidaya dari luar kan banyak menghasilkan ya karbon tadi. Biarpun mungkin orang tidak peduli lah berapalah karbon dari perjalanan atau dari apa, tidak begitu nampak. Tapi kalau dikalkulasi oleh software atau oleh para ahli itu banyak karbonnya. Tapi kalau kita aktifkan konsumsi ataupun budidaya ikan lokal ini, mungkin kita bisa mempersingkat jarak transportnya. Jadi mencegah juga mencegah memproduksi karbon yang secara banyak karena kita memperpendek area pengangkutannya. Lanjut. Nah, di sini ini berapa tadi? Kan 7 ha. Nah, di sini ada program pengembangan desa pesisir tangguh. Nah, jadi di beberapa daerah terluar itu dilakukan pembinaan pada masyarakatnya. Bahwasanya mereka sebagai daerah terluar harus menjaga lingkungan alamnya agar tetap lestari dan kalau terjadi bencana atau apa bisa teredam. Contohnya yang masih ada mangrove-nya tetap dibiarkan, jangan ditebang, ataupun sebagai daerah terluar juga mereka kan rentan terkena kalau ada musibah atau banjir atau apa mereka luar karena daerah kepulauan. Ada beberapa program yaitu identifikasi daerah, komunitas, infrastruktur yang mengalami kerentanan. Jadi diidentifikasi dulu daerahnya, komunitasnya, infrastrukturnya sudah bagus atau belum dalam menghadapi perubahan iklim. Kemudian pembangunan ke depan daerah mengalami pertumbuhan tinggi, sedang, dan rendah. Kemudian baru dilakukan pembangunan daerah yang pertumbuhan penduduknya tinggi lah. Jadi di situ dulu dibangun baru yang rendah. Semacam diprioritaskan ya kayak Jakarta atau apa kan. Karena itu harus segera diatasi mungkin siklus airnya atau apa aja. Karena kalau kena bencana lebih banyak korbannya. Kalau daerah ini kan belum begitu banyak, tapi perlu diedukasi juga. Kemudian mengembangkan perencanaan pengolahan daerah pesisir ya. Ini dikembangkan juga pengolahan pesisirnya, mungkin ya jadikan desa sadar bencana ataupun diedukasi masyarakatnya jangan ambil kayu mangrove, jangan merusak karang ataupun tidak mengambil tumbuhan lamun atau apa kan. Ini membuat baru atau memperbaiki pertahanan pantai sudah ada ya, ini mungkin bisa tambah. Kalau pertahanan dari mangrove-nya atau terumbu karang tidak cukup ya tambah lagi biorok lah, ini semacam tanggul pemecah ombak tuh. Kemudian mendesain infrastruktur untuk menanggulangi kenaikan permukaan air laut.
Ini lebih ke peralatan atau sarana-prasarana untuk mencegah atau mengurangi lah kenaikan air laut. Kemudian mengelola pemikiran progresif terhadap garis pantai. Ini maksudnya ini pemikiran yang apa ya, yang berkontribusi lah terhadap pertahanan garis pantainya. Jadi garis pantai kita tuh jangan semakin terus berkurang. Jadi apa kita lakukan agar garis pantai ini tidak semakin terkikis ya. Ya terutama dari ya pelestarian terumbu karang dan jaga ekosistem lamun tadi dan mangrove. Kemudian yang ke-8 ini pengolahan berkelanjutan sumber daya pesisir dan laut pada tingkat regional seperti Coral Triangle Initiative. Nah, di Indonesia ini kan ada CTI ya, bukan Indonesia aja sih, sampai Filipina. Jadi, nah CTI ini kan areanya dari Indonesia, Papua, dan Filipina ini kan daerah penting nih yang ada terumbu karang atau apa. Ini harus jaga karena kan dengan adanya terumbu karang maka kalau ada banjir atau apa lebih arus besar akan terendam oleh karang dulu. Kemudian juga mungkin di sini masih ada berasosiasi dengan lamun dan mangrove juga, tapi utamanya karang ya. Jadi ini yang perlu jaga di daerah seperti ini agar tetap lestari dan mencegah terjadinya bencana alam yang sekitaran yang arus deras lah, seperti gelombang tinggi ataupun rata-rata gelombang tinggi sih, kalau tsunami jarang. Gelombang tinggi ini bisa diredam air pasang atau gelombang yang gelombang deras yang membahayakan nelayan atau apa bisa diredam dengan adanya karang ini, atau usaha-usaha masyarakat seperti keramba tadi bisa dapat diredam terlebih dahulu. Nah, ini contoh pengolahan kalau di luar. Kalau di luar kan mereka sudah bersih karena kan ini kanalnya di daerah-daerah perkotaannya bersih. Kemudian kalau ada banjir atau apa kan lebih bisa dikontrol. Nah, di sini maksudnya tuh kan ini contoh daerah yang daerahnya sering banjir lah. Ini di Venesia, Italia. Kalau kalian searching ya, Venesia, Italia tuh daerahnya sejajar dengan air. Jadi ataupun di daerahnya sudah masuk air, tapi mereka bisa mengendalikannya. Dan begitu juga di Belanda. Belanda juga nggak jauh beda tinggi permukaan air dengan daerah, tapi masih bisa dikendalikan ataupun bisa diatur sedemikian rupa. Oke, materi hari ini cuman sampai hari ini. Saya nggak absen ya karena jumlah kita kan bisa saya hitung sendiri nanti atau apa kan. Jadi di sini ada yang mau bertanya dulu nggak sebelum ditutup? Ada pertanyaan ke sekitar mata kuliah ini atau pertanyaan yang tentang kampus atau yang lain? Atau yang bagaimana ya? Mumpung masih ada waktu bisa saya jawab kan? Gimana nih, ada pertanyaan nggak? Firma gimana, ada pertanyaan? Google. Ada pertanyaan nggak? Kawan-kawan lain gimana nih? Firma, Cut, Afni, Listi, ada pertanyaan nggak? Ada, Pak. Oh, Firma nggak ada ya? Oh, tentang mata kuliah ini atau tentang kampus ada yang mau tanyain nggak? Pak, PPT ini belum diupload ya? Belum. Dia kalau apa ya, kalau masih baru kayak gini belum saya upload dulu. Tadi kan pas mau saya upload nggak keburu lah. Nah, nanti mungkin ini saya upload karena nggak banyak perubahan nih. Langsung saya PDF kan, upload. Videonya juga bisa langsung diupload. Kalau mata kuliah tadi pagi nggak sempat saya upload karena banyak hal harus saya perbaiki ya. Video baru saya upload sekalian videonya. Nanti tapi saya saya kalau ngupload nggak bilang-bilang, cuma bareng sekalian video. Cuman kalau yang di YouTube itu kalian subscribe sama ketik lonceng itu, begitu saya upload bunyi di HP kalian tuh SDA mengupload materi apa gitu. Jadi kan ya saya nggak usah kabar-kabari di grup, bunyi sendiri di HP kalian. Gitu. Ada lagi Hafni tanyain? Enggak, Pak. Ada ya nih. Cut gimana Cut? Cut, Listi, sama Dewi? Enggak ada, Pak. Siapa nih? Dewi nggak? Dewi nggak ada ya? Enggak ada, Pak. Oke, Listi gimana? Nggak ada, Pak. Siapa nih yang bilang nggak ada? Si Cut ya? Nggak Tadi ada, Dewi. ada, Pak. Cut nggak ada. Listi gimana? Kalau Listi, Pak.
Listi masih kurang paham yang perubahan iklim di perairan itu, Pak. Hubungannya dengan budidaya itu gimana, Pak? Belum paham sih, Pak. Oh, yang budidaya itu kan, tapi mereka yang budidaya ini contohnya yang keramba ya. Keramba itu kan dia connect dengan laut, jadi perubahan iklimnya terasa. Tapi kalau yang tambak itu nggak begitu kelihatan karena dia jauh dari laut. Nah, jadi kan di laut itu kan sering terjadinya eh, air gelombang besar, habis itu gelombang yang arus deras. Jadi kan membahayakan keramba itu, ataupun tiba-tiba suhunya perairannya dingin. Kalau dingin kan perubahan mendadak perairan, ikannya bisa mati. Nah, itu yang ditakutkan tadi dengan budidaya tadi. Oh, nanti ikanku mati tiba-tiba suhu dingin. Kan di luar dugaan tuh. Kalau di darat nggak ada kejadian kayak gitu, tapi kalau di laut bisa jadi itu. Nanti tiba-tiba dingin suhunya udah mati. Ada gelombang besar udah bocor jaringnya ataupun rusak struktur si keramba tadi. Makanya perlu sekali kita mencegah terjadinya perubahan perlu mencegah faktor-faktor yang menyebabkan perubahan iklim, ya pemakaian bahan bakar yang banyak tadi ataupun apa kan. Jadi kalau tidak sering terjadi perubahan iklim, usaha mereka aman-aman aja. Tapi kalau sering terjadi perubahan iklim ya ada musibah juga kan. Tapi kalau keramba itu kalau ikan yang mati mendadak itu biasanya ini pembuangan limbah mungkin dari jauh ya, dari jauh dari mana dibuang. Nanti kalau ada gelombang besar terbawa lagi ke tempat usaha mereka. Di situ mungkin mati ataupun pembuangan limbah PT itu biasanya pipanya dalam kali itu. Udah dalam kali taruh pipanya. Nanti di laut itu sesekali ada upwelling dan kalau lagi kurang beruntung upwellingnya tuh ke tempat usaha mereka, matilah mereka kena racun. Nanti dibilang oh di sini nggak ada pabrik yang menyebabkan racun, tapi kok bisa mati ya? Nah itu tadi proses yang buang limbah di daerah lain terbawa oleh arus, kemudian ada upwellingnya yang udah dibuang limbahnya ke bawah bisa naik ke atas lagi. Nah itu yang ditakutkan dari bahaya budidaya tadi terhadap perubahan iklim. Tadi Listi yang nanya ya, gimana Listi? Iya, Pak. Paham, Pak. Nah, Berarti tidak semua ya, Pak. Cuma apa? karena budidayanya di keramba jaring apung aja, Pak. Ya, untuk umumnya di KJA. Kalau di darat ya agak jarang sih, masih bisa dikontrol. Siap, Pak. Udah, Pak, cuma itu aja yang mau saya. Iya, si Firma kayak mana tadi? Firma ada yang tanyain? Ada yang lewat ya? Lewat lah. Firma gimana? Nggak ada ya? Nggak ada, Pak. Nggak, Pak. Oke. Bentar ada yang lewat pula. Ini kalian ada yang mau ikut udah punya Ikut apa, Pak? salah Bu. Ada yang ikut PKM nggak? Keluar lu. Hati-hati. Enggak ya belum. Maaf ya bentar ya. Belum ada ya? Belum ada yang belum rencana buat atau emang nggak sempat buat atau kayak mana ya? Sempat buat, Pak. Belum sempat buat ya? Itulah kemarin ada dikasih tahu info udah mulai dibuka, cuman ya belum resmi gitulah. Mungkin kalau ada yang mau ikut mungkin ya kita sesama dosen bisa bantu fasilitasi atau apa kan? Belum ada ya? Belum ada kabar, Pak. Entar, kalau kabar udah mau dekat tuh, yang mau ikut udah bisa ikut terus. Lihat aja panduan tahun lalu. Nanti paling ada perubahannya sedikit aja. Nggak begitu banyak lah. Jadi kalian ya paling nggak udah ada draftnya. Jadi nanti kalau ada perubahan panduannya ya ubah dikit. Tapi kalau nggak berubah panduannya bisa langsung ikut, bisa langsung upload. Jadi nanti ya siap-siapkan aja. Nanti mungkin kalau ada perlu dibantu mungkin bisa saya bantu. Nanti kabari aja. Si Ahmad mana? Ada lagi ya? Kalau si Ilham izin dari dia. Ahmad Basirin. Tadi sempat ada sih. Mungkin udah keluar ya. Jadi gimana nih? Ada masih bertanya lagi nggak? Mungkin tidak ada, Pak. Oh, kalau tidak ada mungkin. Hah? Gimana? Nggak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Oke deh, kalau nggak ada kita cukupkan dulu ya. Sekian dulu materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Apabila saya ada kesalahan, saya mohon maaf. Semoga menjadi perbaikan untuk saya ke depannya.
Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.